Kita analisa dulu dari perkataan ini, cepat mangap walau tidak dijemur. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Murai Batu Mania, Kijamania, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mencari solusi bagaimana mengatasi murai batu yang cabut bulu disertai mangap. Nah, itu dia ya. Apakah ada hubungannya, Om? Ya, ada hubungannya kalau kita sudah membahasnya secara rinci di sini ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun masuk ke solusinya, tentunya kita harus tahu dulu ya, murai batu yang cabut bulu, entah itu cabut ekor sayap, patahin ekor sayap, cabut bulu lembut di bagian dubur. Nah, itu ada banyak faktor ya. Diantaranya adalah over birahi, over emosi, dan tentunya adalah kekurangan tenaga di situ. Jadi intinya itu segala cabut bulu, ciak ekor, kanibal itu pasti dia itu bermasalah. Dia itu lagi stres gitu ya. Oke. Seperti pertanyaan dari teman kita seperti ini. Izin bertanya tentang murai batu cabul dengan ciri cepat mangap walau tidak dijemur ya. Kalau dengar masteran atau suara burung lain turun ke dasar sangkar, muter-muter gelisah itu ya. Bunyi jadi ngeriwik kalau di 0 ekstra puding, kadang tekuk leher. Kemudian bunyi jika ekstra puding jangkrik di 10 ke atas, tetapi cabul tambah jadi gitu ya. Kemudian di tempat cabulnya belum saya temukan kutu atau tunggau. Posisi burung hibahan dari jadi belum tahu asal muasal cabulnya. Orang pertama juga dapatnya tukar tambah. Mohon sarannya itu ya. Mari kita bahas dari satu persatu, paragraf per paragraf dan satu bagian per satu bagian gitu ya. Mungkin barangkali dari teman-teman juga mengalami hal seperti ini gitu loh ya. Jadi di setiap channel ini jangan berharap video itu langsung to the point gitu ya. Ibarat orang suka itu langsung aja to the point, katakan cinta gitu ya. Enggak. Jadi kita harus kasih alasannya dulu gitu ya. Misalnya saja to the point, murai batu yang cabut bulu berarti dia itu over birahi. Berikan saja penjemuran, naikkan saja pengumbaran, turunkan saja ekstra puding, full krodong. Nah, itu namanya to the point. Dari situ apakah kita dapat pemahaman, kita dapat ilmunya. Sedangkan cabut bulu itu banyak penyebabnya gitu ya. Padahal dari jawaban yang dilontarkan untuk pertanyaan tadi cabut bulu gitu, solusinya gimana? Tahu-tahu langsung jawab over birahi, padahal bisa over emosi juga, bisa kehabisan tenaga, bisa juga karena kutu. Nah, ini beda-beda. Jadi ya alangkah baiknya ini kita baca per bagian, misalnya saja dengan pertanyaan ini gitu ya. Jadi murai batu tersebut cepat mangap walau tidak dijemur. Nah, yang harus kita analisa dari sini,
mangap itu sebenarnya apa? Ya karena dijemur Om. Ya betul. Tetapi itu belum tentu adalah kebutuhan dia. Dalam arti, misalkan saja kita itu gemuk atau gendut dibandingkan dengan orang yang tubuhnya proporsional ataupun biasa saja, tidak gendut gitu ya. Dari orang tersebut yang gendut dan dengan orang yang tidak gendut, coba disuruh berjemur. Dari situ akan kelihatan orang yang gendut itu akan lebih banyak ataupun lebih cepat mengeluarkan keringat daripada orang yang kurus tadi ini. Orang yang gendut akan cepat merasa panas ataupun gerah ataupun pengen segera berteduh daripada orang yang kurus ini. Loh Om, ini bahas apa toh Om? Apa bahas tentang daging kurban? Bukan. Kita analisa dulu dari perkataan ini, cepat mangap walau tidak dijemur. Jadi yang punya murai batu ini beranggapan bahwa mangapnya itu berakibat negatif. Nah, padahal untuk pertanyaan ini, kalaupun kita baca setelahnya bahwa bunyi jika ekstra puding jangkrik di atas 10 ke atas, cuma cabul tambah jadi. Nah, sebenarnya ini ya, ini yang bisa kita analisa, kita bisa jawab di sini ya. Jadi wajar ketika cepat mangap walau tidak dijemur, dia itu adalah over birahi di situ ya. Seperti tadi orang obesitas dengan orang yang kurus, itu akan lebih cepat merasa panas, merasa gerah dengan dibandingkan orang yang merasa kurus. Nah, di situ. Karena mangap apa? Mangapnya itu apa? Ya dia itu membuang suhu tubuh yang berada di dalam tubuh gitu loh ya. Karena banyak lemak di situ, maka efek panasnya ini tadi juga menimbulkan banyak uap ataupun banyak hawa panas yang dikeluarkan lewat mulut, yaitu mangap gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dengar masteran atau suara burung lain turun ke dasar sangkar muter-muter gelisah. Nah, ini dia. Karena dia bermasalah, kemudian tentunya juga tingkah lakunya juga bermasalah. Nah, perlu diketahui bahwa dia itu muter-muter gelisah di bawah, bisa diartikan dia itu pengen gigit ekor sebenarnya. Ya, itu ya. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti ini ya. Kemudian bunyi jadi ngeriwek kalau di nol ekstra puding, kadang tekuk leher. Nah, ini solusinya bagaimana? Ngeriwek bukan suatu masalah di sini ya. Karena dinolkan ekstra puding maka ini juga sudah benar. Tetapi yang punya burung ini malah bingung karena ngeriwek gitu ya. Jadi ngeriwek itu seolah-olah burung tidak on fire. Nah, itu padahal burung yang gacor itu, dia itu kalaupun gacor dari pagi sampai sore, namanya dia itu stres gitu ya. Maka kalau ngeriwek lah, ini malah bagus sebenarnya kalau di nol ekstra puding. Nah, ini kan ketahuan bahwa dia itu ketika makan ekstra puding yang mengandung protein, dia langsung menunjukkan bahwa dia itu bermasalah, yaitu apa? Kalau dinolkan itu jadi ngeriwek, jadi dia itu nggak gacor gitu ya. Terus lagi kita baca lagi, bunyi jika ekstra puding jangkrik
di 10 ke atas, cuma cabul tambah jadi. Nah ini dia. Jadi ini pentingnya pemahaman, pentingnya mengetahui antara kemauan dan kebutuhan si burung ya. Misalnya aja mangap, dia itu beranggapan kalau kita tidak memahami mangap itu bermasalah, padahal tidak. Di situ adalah proses ya. Proses ibarat murai batu yang obesitas itu proses untuk menghilangkan lemak di situ ya. Nah, ini posisi burung hibahan, jadi belum tahu asal muasal cabulnya. Orang pertama juga dapatnya tukar tambah. Nah, ini sebenarnya untuk ciak bulu, kanibal ataupun masalah apapun, entah itu over emosi, over birahi. Nah, itu kita tidak perlu mengetahui rawatan sebelumnya. Karena rawatan yang sebelumnya dengan rawatan yang kita berikan selanjutnya tentunya kan nggak pernah sama ya. Kalaupun kita samain juga pasti beda. Maka untuk menganalisa masalah tentunya juga kita lihat rawatan yang kita berikan pertama. Yang kedua, kita lihat tingkah laku dia. Nah ini paling enak ya dalam kita menganalisa setiap permasalahan murai batu. Nah itu dia ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak yang akan kita ulas untuk masalah seperti ini, untuk poin over birahi ciak bulu seperti ini dengan rawatan seperti ini. Tetapi karena terbentur durasi ya sudah. Intinya murai batu yang seperti ini kesimpulannya adalah dia mengalami over birahi. Lantas apa yang perlu diambil? Tentunya yang pertama adalah mandi turun, ekstra puding turun, penjemuran naik, pengumbaran naik, full krodong ya di situ ya. Untuk penjemuran, pemandian, ekstra puding, krodong. Nah ini kita berikan satu persatu, jangan langsung semuanya dibalik ya, biar satu persatu kita kita bisa mengetahui oh dia itu cuman butuhnya di pemandian diturunkan atau di stop, dia itu cuman butuhnya cuman diberikan penjemuran semampu dia itu cuman bagusnya cuman diturunkan ekstra puding. Oh dia itu cuman bagusnya cuman di krodong full. Nah itu dia. Jadi kita sangat amat penting dalam mengerti atau memahami ya istilah-istilah dalam murai batu dan memahami tingkah laku mereka dan memahami makna dari setiap rawatan yang kita berikan dia. Kalaupun kita mengambil pemandian kita turunkan, kok belum maksimal ya, kita stop di situ, stop pemandian. Karena pemandian sendiri memperlambat sistem metabolisme tubuh. Padahal ini yang diperlukan adalah naiknya sistem metabolisme tubuh untuk mencerna lemak tadi ataupun menghancurkan lemak-lemak tadi yang berada dan menumpuk di dalam tubuh, yaitu dengan penjemuran maksimal semampu dia. Pengumbaran adalah olahraga. Nah di situ juga masuk akal ya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup itu dulu. Mungkin nanti tidak malah kepanjangan, kalian jadi bosen gitu ya, malah si Om ini terocos terus gitu. Sekali lagi bahwa setiap pembahasan tentunya kita harus mengetahui maknanya dulu, ataupun kita harus mengerti artinya apa dulu. Setelah itu kita baru mengambil rawatan ataupun mengambil solusinya gitu ya. Maka ini juga bisa dipahami, harus masuk logika, harus mudah dicerna, biar semuanya dapat mengerti gitu ya. Oke, untuk yang sudah memahami dengan pembahasan-pembahasan di channel ini, boleh subscribe ya, agar
saya bersemangat terus dalam membuatkan video. Dan jangan lupa untuk komentar di bawah, sertakan rawatan juga tingkah laku yang dia munculkan ya, teruntuk khususnya ketika di track di gantangan. Nah ini lebih bagus karena jangan ibaratnya dirawat seperti ini kemudian di rumah memperlihatkan gelagat yang cuman ngeriwik. Nah itu jangan, baiknya jangan ditanyakan tentang masalah, karena ini bukan masalah gitu ya. Karena kita membahasnya itu murai batu yang tentunya kita bawa lomba. Nah dari hasil trek ataupun di gantangan, nah itulah yang harus kita carikan solusi, bukan masalah di rumah gitu ya. Oke ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf bila ada candaan yang mungkin menyinggung hati teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa sedekah subscribe, jangan lupa sedekah like jempolnya gitu ya, jangan pelit gitu ya. Ya agar berkembang gitu ya. Kalau kalian ikut mendukung channel ini, dan ini pun juga bermanfaat bagi orang banyak yang tentunya juga dapat kebaikan juga kan gitu ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.